Halo semua, perkenalkan, saya Jason Kelvin. Saya adalah siswa dari SMA Trinitas Bandung, kelas 11-4, absen 13. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek fisika yang telah saya kerjakan. Jadi proyek ini adalah proyek dari mata pelajaran fisika yang dibimbing oleh Bapak Yakobus Eko Setiawan sebagai guru fisika saya selama di kelas 11 IPA 4. Judul dari proyek yang saya kerjakan ini adalah Bristlebot. Dan jadi produk yang saya buat ini adalah Bristlebot ya. Sederhananya Bristlebot ini adalah robot bergerak sederhana yang cara bergeraknya itu menggunakan sikat. Seperti dapat dilihat ini di bagian bawahnya ini ada sikat gigi dan juga ada sikat yang ukurannya lebih besar. Untuk apa itu Bristlebot? Selengkapnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Apa itu Bristlebot? Bristlebot atau Brushbot adalah robot bergerak yang sangat sederhana. Dalam pembuatan robot ini, bahan-bahan yang digunakan dan cara perakitannya juga amat sederhana. Komponen utama dari Bristlebot ini hanyalah sikat, yaitu bisa menggunakan sikat WC, sikat gigi, ataupun sikat lainnya. Kemudian ada juga baterai, kabel, dan terakhir ada dinamo. Bisa menggunakan dinamo getar HP, dinamo mobil-mobilan mainan, ataupun dinamo lainnya. Karena sangat sederhana, Bristlebot ini sering dijadikan proyek sekolah untuk pameran sains, ataupun diperlombakan dalam suatu kompetisi. Berikut ini adalah penampilan dari Bristlebot yang telah saya buat. Bristlebot yang saya buat ini kerangka luarnya berbentuk seperti mobil dengan warna merah. Untuk lebih jelasnya, ini adalah penampilan Bristlebot saya. Ini dari tampak samping, ini bagian tampak depan. Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada tombol saklar untuk menyalakan dinamo. Bagian yang berputar ini adalah dinamonya. Ini adalah bagian tampak belakang. Oh ya, dan Bristlebot yang saya buat ini juga bagian tutupnya bisa dibuka. Tujuannya untuk mengganti baterai bila baterai sudah habis. Kemudian bisa juga untuk melihat bagian-bagian dalamnya seperti kabel dan dinamo di bagian dalamnya. Selanjutnya, mengapa saya memilih mengerjakan proyek ini? Jadi tujuan saya membuat Bristlebot ini adalah untuk membuat semacam mainan sederhana yang cara kerjanya ini menggunakan unsur sains. Loh, unsur sainsnya ini di bagian mana? Pertama, ini menggunakan unsur-unsur dari fisika listrik, yaitu terdapat pada komponen-komponen elektronika di dalamnya seperti baterai, kemudian saklar, kemudian ada kabel, dan terakhir ada dinamo. Nah, selanjutnya cara kerja Bristlebot ini juga menggunakan prinsip getaran. Singkatnya seperti ini. Jadi, dinamo yang terdapat di dalam sini akan berputar, dan putaran dari dinamo ini akan menggetarkan sikat-sikat yang ada di bagian bawah Bristlebot. Dan nantinya getaran dari sikat ini akan membuat Bristlebot dapat bergerak maju. Untuk cara kerja lebih lengkapnya, nanti akan saya demonstrasikan di bagian selanjutnya. Untuk Bristlebot ini juga sebelumnya sudah pernah saya buat, terutama pada saat saya mengikuti kompetisi Bristlebot. Bristlebot yang dulu pernah saya buat ini dapat berjalan dengan cukup lurus dan juga lumayan cepat, namun masalahnya ini terdapat pada penampilannya yang kurang menarik dan tidak estetis. Jadi tujuan saya kali ini, saya ingin membuat Bristlebot yang secara penampilannya ini lebih menarik, terutama bila disebut sebagai mainan anak. Nah, sehingga dengan penampilan yang lebih menarik ini dapat lebih layaklah untuk dikatakan sebagai mainan sains. Selanjutnya saya akan mulai membahas mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan proyek ini. Untuk alat dan bahan yang digunakan, pertama saya mulai dari komponen utama Bristlebot yang terdiri dari sikat, kemudian baterai, kabel, dan juga dinamo. Selanjutnya saya juga menambahkan wadah baterai dan juga saklar, serta pemberat di bagian depan dinamo.
Tujuan menambahkan pemberat adalah agar kekuatan putaran dinamo ini cukup kuat untuk menggerakkan sikat ke depan. Untuk pemberatnya saya menggunakan stik es krim dan juga baut. Lalu untuk bagian dekorasi, pertama-tama saya menggunakan stik es krim untuk membentuk bagian rangka mobil. Saya juga menambahkan 2 lagi sikat gigi di bagian depan bawah untuk menopang berat bristlebot di bagian depan. Di bagian depan mobil juga saya menambahkan pemberat berupa 2 buah baterai. Diharapkan dengan ditambahkannya pemberat ini, laju bristlebot dapat menjadi lebih lurus. Saya juga menggunakan kertas warna, yaitu warna hitam di bagian jendela di depan dan di bagian atap, serta warna oranye untuk bagian lampu di depan mobil. Saya juga menggunakan kawat dan karet untuk membentuk engsel supaya bagian atap mobil dapat dibuka dan ditutup. Untuk alat-alat lain yang saya gunakan seperti lem, gunting, selotip bolak-balik, tang, pinset, klip, amplas, solder, ballpoint, serta cat poster. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai alat dan bahan yang dipakai untuk membuat bristlebot ini. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat bristlebot ini dari awal secara singkat saja. Jadi pertama-tama saya menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian saya mulai dengan sikat yang besar terlebih dahulu. Di atas sikat ini disusun rangkaian yang terdiri atas wadah baterai yang tentunya juga diisi dengan baterai, disambungkan ke kabel, saklar, dan ke dinamo. Dan juga saya membuat pemberat di bagian ujung dinamo, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Lalu setelah bagian rangkaian utama ini selesai, mulailah saya membuat rangka mobil menggunakan stik es krim. Jadi saya memotong-motong stik es krim menggunakan gunting, mengukurnya, kemudian menempel-nempelkannya sehingga membentuk sedemikian rupa. Dalam proses ini juga ada sebagian permukaan yang kasar ataupun kurang rata yang saya amplas. Lalu dalam proses menunggu supaya lemnya ini bisa kering, saya juga menggunakan klip untuk menahan supaya partnya ini tidak lepas lagi menunggu lem kering. Selagi membuat kerangka ini, saya menambahkan 2 buah sikat gigi di bagian depan dan pemberat di bagian depan ini. Tujuannya supaya si mobil ini beratnya itu lebih terorientasi ke depan. Jadi agak lebih miring seperti ini tujuannya sehingga gerakannya bisa lebih lurus. Setelah membuat kerangka dari stik es krim ini, saya juga membuat dekorasi lainnya seperti mekanisme buka tutup atap, kemudian menambahkan kertas warna di bagian lampu depan mobil, di bagian jendela dan di bagian atap, serta membuat grill bagian depan mobil menggunakan stik es krim. Dan setelah semuanya ini selesai, dilakukan pengecatan menggunakan cat poster sehingga menjadilah hasilnya yang sekarang seperti ini. Untuk agar cara supaya mobil ini dapat berjalan, caranya itu dengan memperhatikan bentuk sikatnya. Jadi bentuk sikatnya ini harus lebih, kalau biasa ini sikat kan bulu-bulunya seperti ini berjejer, kalau ini harus lebih miring ke belakang sedikit. Jadi seperti tadi supaya beratnya ini lebih terorientasi ke depan. Jadi jalannya itu agak lebih, tujuannya supaya agak lebih miring gini dan diharapkan bisa lebih lurus gitu. Nah, bila ingin tahu selengkapnya seperti apa, selanjutnya sekarang saya akan mendemonstrasikan hasil dari bristlebot yang telah saya buat saat sudah dijalankan. Itu tadi terakhirnya, aduh, sempat nabrak ya. Jadi untuk proyek yang saya lakukan ini, dari pelaksanaan pembuatan ini nih, pertama-tama nemu idenya tuh ya karena dulu sempat pernah membuat ini di tengah saat mengikuti kompetisi, dan sekarang ingin mencoba membuat lagi dengan bentuk yang lebih menarik seperti mobil. Tapi ternyata saat tadi setelah didemonstrasikan, jalannya ini sempat lurus terus tiba-tiba belok kiri, ada yang belok kanan,
terus lurus lagi, belok lagi. Hal yang mempengaruhi itu sebetulnya selain dari bentuk sikat juga kembali lagi ke bentuk lantai, karena kebetulan kalau memang lantainya ini tidak rata ataupun ada sela-sela, ini bisa mengubah arah pergerakannya sehingga getaran yang dialirkan sikat ini menjadi tidak merata sehingga merubah arah gerak dari bristle board ini. Kemudian dari segi kecepatan juga tadi ternyata tidak terlalu cepat dikarenakan mungkin karena susun stick es krim ini yang akhirnya tujuannya untuk mempercantik, tapi juga akhirnya malah menjadi memberatkan sehingga akhirnya jalannya ini cenderung lebih pelan. Kemudian untuk keberhasilannya jujur saya cukup puas dengan bentuknya dan dengan kinerjanya juga, karena ternyata meskipun dengan tampilan yang cukup baik, bristle board ini dapat berjalan dengan cukup lancar. Karena biasanya bristle board yang berjalan dengan lancar itu tampilannya tidak menarik, ataupun tampilan yang menarik ini tidak lancar. Tapi untuk kali ini saya cukup puas dengan hasilnya. Untuk kegagalan dan kendala yang dialami banyak sekali tentunya, misalnya seperti mengatur arah pergerakan bristle board ini sulit sekali, terutama bila sudah mengatur arah sikatnya ini, karena kadang suka tiba-tiba berubah. Ataupun tadi juga saat melakukan demonstrasi ini saya baru sekali mengalami kendala, jadi dimana ketika si dinamo ini digunakan atau dinyalakan terus-menerus, lama-lama akan menjadi panas, dan panasnya ini membuat si beban yang sudah ditempelkan pada ujung dinamo ini, lemnya menjadi mencair dan menjadi longgar, sehingga akhirnya itu si bebannya itu hampir mau lepas dari dinamonya. Memang belum lepas, tapi hal ini membuat putaran dari dinamonya ini menjadi tidak stabil, getarannya juga menjadi energinya tidak stabil, sehingga arah pergerakannya ini juga tersendat-sendat. Dan tadi pada saat terakhir setelah saya mencoba beberapa kali, akhirnya sempat tidak bisa berjalan lagi karena memang beban dari dinamonya ini sudah hampir mau lepas dan saya tidak berani mencoba lagi. Kemudian untuk nilai yang didapat dari proyek ini, jujur saja saya cukup bangga bisa membuat ini lagi dan juga bisa mengaplikasikan kembali prinsip-prinsip yang saya pelajari dari ilmu fisika ke dalam mainan sederhana seperti ini. Meskipun terlihat sederhana, namun menurut saya membuat mainan ini cukup menyenangkan dan menambah pengalaman. Kurang lebih segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk proyek fisika kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.